Saudara-saudara, pada waktu tahun lalu saya datang juga dalam rangka kunjungan ataupun penggalangan dana untuk versi 1. Saya dengan Bante Panya sudah kaget-kaget. Wah, orang Medan luar biasa ya. Apa yang ditawarkan langsung ada yang berminat. Apa yang ditawarkan ada yang berminat. Terus seperti itu. Sampai kita pulang, hari kepulangan pun kita masih geleng-geleng kepala. Waduh, ini luar biasa sekali. Tahun ini saya merenung, apa bisa ya kayak tahun lalu? Jadi apa bisa? Tahun lalu kan sudah, tahun lalu nilainya juga besar. Tahun ini apa bisa? Saudara-saudara, pada saat saya menyaksikan tayangan di depan, kemudian belum Pak Ponijan mengucapkan sesuatu sudah langsung ada namanya, saya kaget-kaget. Loh, semangatnya masih luar biasa. Ini benar-benar kalau dikatakan bahwa Anda sesungguhnya adalah pelaku sejarah. Karena Wihara Mahasampati itu menjadi salah satu wihara yang nantinya akan sangat luar biasa. Kenapa demikian saudara? Anda bisa lihat tadi, yang ditawarkan atau yang disampaikan itu bernilai tinggi luar biasa. Membuat wihara gampang. Tidak sulit, tinggal masang batu, ngecor semen, di dalam ada besinya, gampang. Masang keramik gampang, masang atap gampang. Tapi memberikan ornamen, ini tidak gampang. Setiap detail itu ada artinya, ini tidak gampang. Setiap titik ada maknanya, tidak gampang. Dan ini hanya bisa dipikirkan oleh seorang jenius yang bernama Bante Sri Panyawaro. Luar biasa. Saya lihat, aduh, kapan Balerejo dipikirkan sama Bantenya nih, aduh. Saya benar-benar, kalau tadi Pak Pom sudah mengubah kota Blitar dalam bahasa Hokian menjadi Malang, saya lalu merasa sungguh malang saya. Kenapa ya saya kok nggak dibantu semaksimal itu? Wah, jasa baik saya kurang memang. Untuk bisa mendapatkan bantuan seorang jenius. Kalau bukan orang Medan, saya kira enggak bisa itu. Saudara-saudara, tetapi yang hebat juga, orang Medan yang belum mendapat penjelasan sudah berdana. Ini lebih luar biasa. Waktu gambarnya muncul, saya masih lihat kosong. Saya kedip sebentar, melek, loh sudah ada namanya. Padahal kecepatan kedip saya itu cepat, karena jaraknya tidak jauh. Antara kelopak atas dan bawah itu kan pendek sekali. Saya kedip sebentar, loh sudah ada, loh sudah. Wah, ini kalau bukan kekuatan, kebajikan dari para umat Buddha di Medan, saya kira acara hari ini sepi-sepi. Aduh, luar biasa. Kita sudah sering dengan Pak Ponijan itu membuat penggalangan dana. Kadang-kadang saya itu sampai kasihan sama Pak Ponijan. Ludah sudah kering, bibir sudah berbusa, masih kosong terus di depan.
Tapi ini belum berbusa, belum kering, nama sudah ada. Nama sudah ada. NN. Luar biasa, saudara. Nah, tentu keluarbiasaan ini pasti ada sebab. Kenapa orang Medan kok sampai semangat berdananya ini luar biasa? Itu pasti tidak muncul mendadakan. Tidak tahu-tahu, ya aku mencapai pencerahan bahwa berdana itu penting. Tidak. Tapi ini pasti hasil pembinaan Pak Desa Nayaka yang luar biasa. Yaitu Bante Indah Gunung. Ya, luar biasa. Hasil binaan Anda nih, hebat. Dan tentu pembimas juga nggak boleh ditinggalkan. Dengan syair-syair yang luar biasa tadi. Pertama, waktu Pak Pembimas maju, saya pikir seorang penyanyi. Pak Pembimas pasti pernah dikasih tahu mirip seorang penyanyi, toh? Ya? Mirip seorang penyanyi. Ada yang posturnya mirip begitu. Jadi, oh ini penyanyi yang biasa saya baca di koran-koran. Loh, ternyata ditulis di sana Pak Pembimas, Pak Budi. Oh, beliau juga membina sehingga umat ini punya semangat yang luar biasa, punya pengertian yang luar biasa. Saudara-saudara, kejeniusan desainer, keterampilan pembuat, kehebatan pembinaan tidak akan bisa berhasil kalau tidak ada kejujuran dari para pengurus yang mengelola hal ini. Karena itu Pak Edi dan lain-lain, wah ini pasti sudah menunjukkan kualitas yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, sambil mengulang apa yang tadi sudah disampaikan pada sebelumnya, karena saya adalah bagian yang terakhir. Saya memang selalu senang yang terakhir. Hari ini 3 pembahasan, 3 pembicara ditambah dengan 2 sambutan, jadi saya dapat yang kelima. Mudah-mudahan Anda tidak mengantuk ya. Mengantuk? Tidak. Enggak. Kalau mengantuk saya juga ikut ngantuk loh. Nah, saudara-saudara, tadi ada salah satu yang disampaikan oleh Pak Adi, bahwa dana wihara itu mempunyai ketahanan yang luar biasa. Di antara Anda yang di sini sudah, siapa yang belum pernah melihat Wihara Mahasampati? Tidak ada yang tunjuk jari ya. Saya akan bertanya sebaliknya. Siapa di antara Anda di sini yang sudah pernah ke Wihara Mahasampati? Tidak semua. Jadi ternyata terbukti apa yang disampaikan oleh Pak Adi tadi. Apa saja yang ditanyakan, emangnya gue pikirin. Gak usah saya tunjuk jari. Saudara-saudara, kalau Anda lihat bangunan Wihara Mahasampati, kokoh kuat luar biasa. Mulai dari cor-coran bawah, balok-baloknya, kolom-kolomnya, ini dicor dengan kekuatan yang luar biasa. Ini tentunya pasti diawasi sama Pak Leo. Ya toh? Pak Leo. Mana tadi Pak Leo? Ada Pak Leo. Sudah pulang? Hah? Pulang? Oh ya, tapi pokoknya Pak Leo yang sudah ngawasi dengan luar biasa. Saudara-saudara, itu kalau tadi dikatakan ada bencana atau apa, aman. Dan karena kekuatan keyakinan yang luar biasa, wihara itu pun tentunya suatu ketika pasti akan
lewat dari semua bencana. Karena di dalam Dhamma disampaikan, kebajikan yang dilakukan itu akan melindungi si pelaku. Nah sekarang orang-orang yang berbuat baik itu, kalau tadi dikatakan oleh Pak Adi, dia bisa bertahan lama. Anda yang hanya berdana misalnya, saya dana bebas saja ya, daripada didoain sama Pak Po tadi. Kalau saya enggak dana apa-apa kan saya cuma didoain. Ya sudahlah, saya dana bebas untuk altar. Dana bebas Anda itu merupakan dana yang abadi. Karena altar itu nanti akan berada di tempat yang sama untuk waktu yang lama sekali. Dan bukan hanya Anda yang menggunakan, tetapi generasi-generasi penerus itu juga tetap menggunakan altar itu. Nah, saudara-saudara, bahkan kalau dana altar tadi disampaikan itu terbuka sepanjang waktu. Artinya ketika wihara pun sudah diresmikan, dana altar masih berlaku. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tentu tahu Pak Edi yang punya modal 1,5 berani bikin proyek 3M. Ya toh Pak Edi? Betul toh Pak Edi Dhamadipa? Punya 1,5 berani modal mau ngerjakan yang 3. Itu kalau tidak kepikir mau pinjem, enggak bisa. Artinya apa saudara? Kalau wihara ini sudah jadi nantinya, mungkin masih ada pinjaman loh dia. Kalau ada pinjaman berarti ada kemungkinan kita itu masih dana abadi itu masih bermanfaat. Kalaupun wihara ini sudah selesai semua pinjamannya, perawatan juga masih diperlukan. Nah saudara-saudara, artinya sekarang dana Anda itu bukan lagi bernilai materi. Saya dana 50.000, bukan. Saya berdana 1 juta, bukan. Saya berdana sekian ratus juta, bukan. Tapi sekarang saya berdana untuk pelestarian dharma. Jadi saya berdana ini karena dengan saya berdana pintu misalnya, wihara itu menjadi nyaman untuk digunakan puja bakti. Wihara itu menjadi nyaman untuk dijadikan pusat pendidikan. Bahwa ini loh maknanya teratai, artinya seperti ini. Ini loh maknanya kinara-kinari, artinya seperti itu. Itu sebetulnya adalah menjadi pusat studi. Karena ada kemungkinan nanti Wihara Mahasampati ini akan dikunjungi oleh tamu-tamu dari berbagai tempat, berbagai agama, berbagai budaya, dan dia bisa belajar dari Wihara Mahasampati yang dengan ornamen yang sedemikian luar biasa. Jangan nanti ornamennya sudah bagus, sudah donasinya sudah terkumpul dengan baik, ketika ditanya, ini kinara sama ini ada makhluk apa ya? Kok ada anjali di pintu, kemudian kayak ada ekornya, ini makhluk apa ya? Tanya aja sama desainernya. Jadi nanti orang datang ke Mendut, apa itu Bante? Itu jelasin lagi. Jadi nanti Anda perlu mampu menjelaskan hal itu. Kenapa? Karena wihara lalu menjadi pusat budaya. Nah sekarang kita tidak hidup selamanya. Kita yang sudah berdana ini kemudian kita memberikan kesempatan orang lain juga belajar. Kemudian bukan hanya pada zaman kita saja, tapi kita sudah mulai berpikir untuk generasi selanjutnya. Artinya sekarang bahwa dana Anda itu menjadi dana dharma. Di dalam Dhamma dikatakan, dari semua dana, dhamma danalah yang tertinggi nilainya.
Anda mau dana apa saja, kalau itu nanti bermakna untuk mendukung pelestarian dharma, maka itu menjadi dana dhamma. Anda misalnya tadi pagi dana makan, dana makan orangnya banyak sekali. Siapa tadi yang dana makan, Sudahan? Yang tadi dana makan di biara, tunjuk jari, 3 orang aja ya. Jadi yang lain enggak ke sini ya, Sudahan. Siapa tadi yang dana makan? 4 orang. Oke. Ya sudah, biarin aja yang lain. Yang lain sudah bagus berdana dengan duduk diam di situ. Saudara-saudara, kadang-kadang orang berkata, aduh untuk apa dana makan, bikunya cuma sedikit. Dana makannya, bermeja-meja, untuk apa? Saudara, ternyata kalau tadi dengan Anda lihat, bikunya enggak ngambil banyak. Dikit. Tapi yang ngabiskan, yang ngabiskan siapa? Bukan bikunya toh. Nah, tetapi saudara, walaupun kita mengambil sedikit, makanan itu kita ubah menjadi energi. Anda bisa bandingkan saya tadi sebelum makan dan setelah makan. Sebelum makan saya kelihatan agak biasa-biasa. Tapi setelah makan tetap biasa-biasa. Cuman saya bertahan lebih lama hidup saya. Tapi tidak terus tidak ya, biasa-biasa aja. Nah, artinya saudara, sekarang Anda berdana makan tadi, itu sejumput nasi misalnya, itu menjadi dana dharma. Nah, Anda yang tadi barusan untuk dana pembangunan wihara, ini jauh lebih luar biasa. Kalau sejumput nasi ini nanti bertahan sampai besok, tapi kalau wihara ribuan tahun. Borobudur bisa sampai hari ini, karena dana juga dari para umat Buddha pada zaman itu. Kalau sekarang ini 5.000 tahun lagi wihara Mahasampati itu masih ada dan eksis, itu adalah karena Anda sebagai pelaku sejarah. Anda bukan cuma nonton di sini, duduk, diem nonton, tapi Anda berdana, maka Anda pelaku sejarah. Dan Anda yang pelaku sejarah, Anda yang akan mendapatkan manfaat. Nah, sekarang manfaatnya apa berbuat kebajikan yang juga bernilai dharma ini? Bahwa sekarang kalau kita lihat dengan hukum karma, tanam padi, tumbuh padi. Tanam jagung, tumbuh jagung. Tadi sudah disampaikan Pak Po, tanam pintu tertutup, enggak bisa keluar. Bukan ya, apa yang enggak bisa keluar ya? Duitnya enggak bisa keluar. Enggak dong, tanam pintu tertutup, berarti kita itu terjauhkan dari semua bencana. Ya, karena kalau pintunya ditutup, angin mau masuk nggak bisa. Nyamuk mau masuk nggak bisa. Pintunya 8 mili. Nyamuk gigi sampai rompal nggak bisa. Itu berdana pintu. Berdana ornamen, berdana keindahan. Ibu-ibu suka bikin ornamen. Cuman saya belum pernah melihat alisnya ibu-ibu dibikin mucalinda. Wah, itu. Saya mau lihat ujungnya kalau 7 kayak apa. Tapi ini ide baik. Siapa mau nyoba? Boleh. Artinya apa saudara? Karena Anda berdana keindahan, maka di dalam kehidupan ini pun Anda akan memperoleh kebahagiaan. Ketika Anda memperoleh kebahagiaan, wajah Anda bersinar. Ketika wajah Anda bersinar, itu sudah ornamen yang luar biasa. Itu menjadi keindahan dari dalam. Sehingga orang melihat Anda itu senang sekali.
merasa bahagia sekali. Ketika bertemu Anda merasa bahagia. Kenapa? Karena tanam padi, tumbuh padi. Tanam keindahan, tumbuh keindahan. Kemudian kalau dari sistem pembayaran disampaikan ada yang boleh dicicil. Anda baca tadi di buku? Boleh dicicil kan? Boleh dicicil enggak? Boleh. Itu sebetulnya juga mengkondisikan pikiran kita itu sering berbuat baik. Jadi, saya mau berdana, sekarang saya mau nyicil lah, saya mau dana kristal 5 warna, saya mau berdana 10 kali, jadi saya nyicil, saya berbuat baik, saya berbuat baik lagi, saya berbuat baik lagi. Ini pikiran mengulang-ulang untuk melakukan kebajikan. Dan selalu karena kita mengulang-ulang berarti kita menanam kebaikan lagi, menanam kebaikan lagi, menanam kebaikan, menanam kebaikan. Maka kalau tadi dikatakan oleh Pak Adi, tadi ada temannya yang membagi dalam 1 bulan sekian persen untuk didanakan. Itu sebetulnya adalah pengulangan. Pengulangan supaya ada pengulangan karma baik. Ada salah satu umat di sini yang tadi saya juga ketemu, tiap hari masukkan dana juga. Dulunya beliau ngasih tahu, dan kalau ngasih tahu biasanya kan kita ada balasan. Tapi balasannya biasanya kan kita sudah tentukan bentuknya, jadi kalimatnya sudah ini, jadi dikopas saja, di copy paste. Akhirnya mungkin beliau karena tiap hari seperti itu daripada dapat email yang sama terus sudah enggak ngomong lagi. Tapi tiap hari selalu melakukan kebajikan. Kenapa saudara kok enggak langsung sebulan yang banyak? Supaya tetap punya pikiran positif sesering mungkin. Dan kalau di dalam Dhamma itu dikatakan seperti air yang menetes sedikit demi sedikit. 1 malam 1 guci juga penuh. 1 gentong juga penuh. Kalau sekarang kita berbuat baik sedikit, lama-lama juga jadi banyak. Tadi dikatakan oleh Pak Adi bahwa siapa di sini yang mau meditasi atau yang rutin meditasi? Enggak ada yang jawab. Saudara-saudara, di dalam Dharma kita pakai hitungannya cicilan semua. Contoh yang paling gampang. Siapa yang punya altar di rumah? Enggak ada. Cepet kalau jawab itu, tangannya kan dibawa. Ayo, siapa yang punya altar di rumah? Wih, banyak sekali. Saudara-saudara, Anda yang punya altar di rumah, misalnya ini ya, ini saya hadapkan ke depan ini. Biasanya kalau saya Pak Pus sudah tahu, saya selalu sembunyikan di bawah. Karena saya tidak mengendorse minuman tertentu. Nah, tapi karena ini tumblernya ini sekarang logonya Wihara Mahasampati, saya spesial saya hadapkan ke sana. Dan ini di pinggir, tidak saya sembunyikan di bunga. Supaya bisa dilihat baik-baik. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang air ini netes satu guci penuh. Anda yang punya altar di rumah, cara yang paling sederhana adalah pagi bangun tidur, Anda beranjali di depan, kemudian menundukkan kepala. Seperti yang itu, para arahat yang 2 itu ya. Anda tinggal menundukkan kepala gini. Katakanlah itu 5 detik, ya, sudah, terus pergi melakukan kegiatan lain. Nanti malam mau tidur, mampir lagi di altar Anda, 5 detik lagi. 1 hari 10 detik. 1 bulan kalau diteruskan, berapa? 10 kali 30, 300 detik. Dibagi 60, 5 menit.
1 bulan 5 menit. Anda melakukan itu terus menerus 1 tahun. 5 menit kali 12. Berapa itu? 60 menit. 1 tahun 1 jam. Anda lakukan itu 30 tahun. 1 tahun 1 jam. Anda 30 tahun, berarti 30 jam. Betul? Betul enggak? Saya matematika kurang baik. Betul? 30 jam. Coba Anda duduk diam 30 jam. Tapi nyicil 5 detik pagi, 5 detik malam, 30 tahun, 30 jam. Itu nyicil sedikit-sedikit, itu baru anjali. Apalagi Anda melengkapi dengan namakara, arahang, sama sambudo dan seterusnya, namaskara. 3 menit. Pagi bangun tidur 3 menit. Malam mau tidur 3 menit. 1 hari 6 menit. 1 bulan 180 menit mestinya ya. Sama dengan 3 jam. 1 bulan dapat 3 jam kebajikan. 1 tahun 36 jam. 30 tahun, hitung sendiri. Ini nyicil saudara, ini nyicil berbuat baik itu yang sederhana yang Anda bisa lakukan. Dan itu bagaimana kalau sekarang berbentuk materi. Tadi baru berbentuk waktu, Anda berbentuk materi, Anda sering berdana makan misalnya. Berdana makan itu tidak perlu lihat biku. Saya sudah cocok tadi dengan Pak Edi yang sekarang ngilang juga. Ini orangnya kalau orangnya hilang justru saya panggil supaya muncul lagi nanti. Saudara-saudara, tadi saya sampai tanya sama Pak Edi, bagaimana Pak Edi? Ini kan ada pindah patah. Oh, saya tinggal nyebutkan aja, hari ini ada 3 biku, hari ini ada 10 biku. Tidak perlu nyebutkan nama bikunya, betul. Kenapa saudara? Karena di berbagai tempat, kecuali di Medan, saya sering ngalami, kalau biku A, wah banyak yang berdana. Tapi biku B, enggak ada yang berdana. Sampai akhirnya anak wihara yang masakkan mie instan. Tiap hari mie instan, bikunya pas cap goh, keriting. Kenapa? Karena milih-milih. Tapi di Medan tidak. Medan siapapun bikunya kasih kebajikan. Sehingga tadi banyak sekali. Dan saya yakin tiap hari pasti sebanyak itu. Ya kan, Bante Indah? Hah? Oh, enggak katanya. Maaf, berarti saya salah. Saudara-saudara, berdana kepada para biku itu bisa sama semua. Karena itu adalah kesempatan untuk berbuat baik. Dan Anda begitu sudah berdana, tidak perlu lagi memikirkan danyanya dimakan enggak. Sampai dipasangi kaca, kalau perlu CCTV. Bantenya ngambil enggak nasi goreng saya? Bantenya ngambil enggak capcay saya? Enggak perlu. Kenapa? Karena ketika Anda berdana, Anda sudah melakukan kebajikan. Tapi kalau Anda ngeliatin di kaca terus dilihat sambil kacang dilempar, terus wah, kacangku dimakan. Pisang. Ya, pisangku dimakan. Biku makan bukan tontonan dan bukan objek foto.
Anda enggak perlu selfie-selfie sama biku makan. Nah saudara-saudara, kasus ini terjadi sama dengan berdana wihara yang tadi dikatakan oleh Pak Po. Saya berdana arahata ini, kemudian ditulisi nama, jangan sampai hilang. Kan saya kalau berdana nasi goreng kan juga saya tulisi nama tuh, supaya bantainya makan enggak. Kalau enggak makan, lain kali aku enggak mau bawakan. Jadi sekarang itu juga saya tulisi nama, sehingga nanti para arahata itu ada namanya. Arahata Adi W. Gunawan, Arahata Poni Jan Liao, dan lain-lain. Jadi nanti ketika tamu-tamu dari tempat lain itu datang, oh Arahat ini ada namanya Arahat Adi W. Gunawan. Kenapa saudara? Karena dimulai dengan tidak mau melepas. Tapi begitu dia mau melepas, nasi goreng terserahlah mau dimakan nggak dimakan. Dimakan ya bagus, nggak dimakan saya makan sendiri. Beres. Atau saya nuker, nasi goreng saya tuker lontong cap gome, ya sudah enggak apa-apa. Nah saudara-saudara, akhirnya orang itu terbiasa melepas. Melepas nasi goreng, melepas jubah. Loh bukan, jangan berpikir negatif. Maksud saya begini, ada orang ngasih jubah itu kasih pesenan loh. Bante ini jubah dipakai loh Bante. Jangan sampai enggak. Saya jubahnya sudah punya, pakai Bante. Jangan sampai enggak. Kalau enggak awas Bante, besok enggak saya kasih makan. Ngancam. Nah, jadi yang saya sebut melepas jubah itu artinya kalau dia sudah kasih, ya sudah. Itu urusannya dia, mau dipakai enggak itu urusannya dia. Nah sudah biasa melepas seperti itu, akhirnya nanti wihara juga sama. Pokoknya saya sudah berbuat baik. Kenapa? Karena kesempatan berbuat baik itu tidak banyak. Tadi dari temannya Pak Adi sudah menyampaikan, kesempatan berbuat baik itu kadang tidak ada. Nah, ada saya pernah dengar, tapi pasti tidak di Medan. Ada penggalangan dana seperti hari ini yang Pak Edi juga sampaikan tadi, ya kan Pak Edi? Belum muncul hari ini? Belum ada toh? 2 kali sudah saya panggil, 3 kali saya pulang. Loh kalau sampai 3 kali enggak, ya enggak jadi pulang nih saya. Ada sih, aduh. Nah, jadi misalnya sekarang, kalau tadi disampaikan oleh Pak Edi toh pada waktu sambutan bahwa ada uang yang apa istilahnya tadi masih kurang itu. Kemudian dia mau berbuat baik. Ya, lalu sekarang wah. Ini bagaimana ya? Apa saya mau dana batu ditulisi nama, enggak perlu. Atau saya berdana ornamen, mau saya tuliskan nama, enggak perlu. Kenapa? Karena saya sudah melepas. Kemudian sekarang kalau kita menyampaikan bahwa di dalam kehidupan ini kita itu dalam melepas ini sebetulnya adalah merupakan sumber kebahagiaan yang tadi disampaikan juga sama Pak Adi W. Gunawan. Kenapa? Karena orang kadang sulit membedakan antara senang dan bahagia. Senang itu objeknya sebetulnya dari luar, karena mendapat. Objek dari luar jangkanya pendek. Anda senang mendapat handphone baru. Dalam 3 bulan kemudian, Anda sudah tidak kepingin, tidak merasa senang dengan handphone itu. Anda sudah mau mencari kesenangan yang berbeda. Tetapi ketika Anda berbagi, itu baru muncul, yaitu ya sudah, sekarang saya bisa berdana,
Nah ini baru bagus. Yaitu timbul kebahagiaan, objeknya dari dalam dan berjangka panjang. Ketika wihara jadi, pintunya jadi, lantainya jadi, ornamennya jadi, semuanya jadi, parkiran jadi. Lalu kita datang, aduh rasanya senang. Karena apa? Karena saya sudah bisa melepas, saya sudah bahagia karena melepas. Itu bedanya, kebahagiaan dengan kesenangan. Kemudian saudara-saudara, kita berbicara tentang tangga menuju kebahagiaan. Apa sih yang harus kita lepaskan? Di dalam Dharma sebetulnya teori pelepasan itu adalah dimulai dari awal. Yaitu kalau sekarang kita mendengarkan lagu Dana Paramita, walaupun tidak ada kantong berjalan, Anda pasti buka dompet. Bisa lagu Dana Paramita? Bisa? Begitu lagu itu keluar, apa yang ada dalam pikiran Anda? Berdana. Itu sudah dimulai dari kecil. Pelepasan. Kemudian nanti mulai agak dewasa, nanti ada acara Katina. Katina itu sudah mulai berbagi tanpa harus memegang ini bantainya harus pakai. Bahwa ini sabun bantainya harus pakai, anduk bantainya harus pakai, jubah bantainya harus pakai. Sudah tidak ada. Dana makan bantainya tidak harus makan apa yang saya persembahkan. Karena ini sudah pokoknya saya persembahkan. Masalah bantai mau ambil atau tidak itu urusannya dia. Karena gini saudara, dengan cara seperti ini membuat kita gampang melepas. Di dalam masyarakat, kadang ada orang yang mengatakan, untuk apa sih wihara penggalangan dana? Kalau memang nggak punya duit, ya nggak usah bikin wihara dong. Ya seperti yang tadi Pak Edi kan sampaikan, bahwa dana masih kurang segini, tolong dibantu dong. Ada loh orang itu yang berpikir, kalau masih kurang, ngapain bangun? Ini kita mau beli rumah lagi ini. Anda yang punya rumah di Jalan Panjang, atau Anda yang punya saudara yang rumahnya di Jalan Panjang, silakan ditawarkan ke wihara. Karena nanti wihara mau dipertambahkan lagi dari ujung jalan ini sampai ujung sana. Nah, saudara-saudara, kadang kemudian, kalau kamu nggak punya duit, ngapain kamu bangun? Kalau kamu nggak punya duit, ngapain kamu mau beli tanah? Itu adalah konsep yang ego. Panitia sebetulnya lalu berusaha memberikan kesempatan kepada Anda semua. Ini loh kesempatan dibuka. Kenapa? Karena tidak mudah punya kesempatan berbuat baik. Anda bisa punya uang, tapi belum tentu Anda bisa berdana. Anda bisa punya makanan, tapi belum tentu bisa ketemu biku untuk berdana makan. Anda bisa punya makanan dan di wihara ada biku, belum tentu Anda punya kesempatan untuk nyampe ke wihara. Tapi saudara-saudara, ketika siang hari ini kita mengatakan atau mengadakan penggalangan dana, dan Anda saya yakin tidak ada yang punya pikiran bahwa lah kalau kamu nggak punya duit ya nggak usah berdana, maka Anda dengan senang hati, berbondong-bondong, beramai-ramai Anda untuk berbuat kebajikan. Itu sebetulnya karena panitia memberikan lahan. Anda mau gunakan nama Anda silahkan. Anda mau pakai NN silahkan. Anda pakai nama mendiang silahkan. Karena kebajikan akan kembali kepada Anda. Ketika Anda berbuat baik, Andalah yang memetik kebahagiaan sesuai dengan kebajikan yang Anda lakukan. Dan ketika Anda berbagi, bahkan itu atas nama mendiang misalnya, maka ketika Anda melihat misalnya satu ornamen atas nama mendiang, timbul kebahagiaan. Karena Anda merasa, aku bisa melepas ya. Mendiang tahu nggak tahu saya nggak mau pusing, tapi aku bisa melepas. Sudah melepas berdana juga bisa atas nama mendiang. Berarti pelepasannya dua. Dan saudara-saudara, ini sebetulnya tahap-tahap kita untuk mencapai kebahagiaan.
berdana materi mudah. Karena Anda punya materi, Anda bisa berdana. Tetapi apa sih sebetulnya yang dibalik Anda berdana materi? Kalau misalnya sekarang Anda berdana untuk altar misalnya 50.000. Apa itu sebetulnya artinya? Bahwa dengan saya punya 50.000, saya bisa membantu altar ini selesai. Mungkin kalau saya tidak punya 50.000, mungkin altar itu ada lubangnya sedikit. Jadi tetap 50.000 ini bermanfaat. Dengan saya berdana pintu, maka saya sesungguhnya memberi keindahan kepada wihara. Jadi akhirnya biar orang yang datang ke wihara merasa bahagia. Itu sebetulnya menjadi latar belakang bahwa kalau saya berbagi, sebetulnya ingin juga membahagiakan makhluk lain. Orang yang nggak kenal pun begitu lihat pintu wihara ini, dia senang. Orang yang nggak kenal pun lihat ornamen wihara dengan para arahata itu, dia menjadi senang. Dan itu senangnya mereka dengan saya yang berdana, bisa saling tidak berhubungan. Saya berdana untuk kebajikan saya, yang senang juga merasa bahagia dulu ada orang berdana, tapi tidak saling mengenal. Dan ini menjadi dana sempurna. Dan itu menjadi satu pelepasan yang besar. Dan itu menjadi sumber kebahagiaan. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita lihat tahap-tahapnya tadi, seorang umat Buddha dari kecil sudah dilatih berdana. Baik itu dana paramita, dana makan biku, berdana ke panti asuhan, panti sosial, kemudian juga berdana katina dan lain sebagainya. Kemudian berdana pembangunan wihara dan sebagainya. Tetapi di balik itu sesungguhnya adalah mengharapkan orang lain bahagia. Ketika kita berdana, kemudian melihat dia tersenyum. Ketika kita berbuat baik, melihat dia berterima kasih, kita menjadi bahagia. Dan bahagia itu menjadi jangka panjang. Inilah yang menjadi satu langkah kita untuk mencapai kebahagiaan, bukan hanya di kebahagiaan kehidupan ini, tapi juga kebahagiaan di kehidupan-kehidupan selanjutnya, karena dana yang Anda persembahkan khususnya pada hari ini adalah dana yang bisa bertahan untuk waktu yang lama sekali dan bertahan untuk pembinaan dhamma. Bukan hanya orang-orang Medan saja, bukan hanya di zaman ini saja, tapi orang-orang yang bukan orang Medan pun dan orang-orang yang di luar zaman ini. Semoga dengan acara pada kesempatan siang hari ini akan memberikan manfaat, memberikan kebahagiaan untuk Anda semua. Semoga Anda berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.